bahwa olahraga ini adalah sebuah event yang bisa mempersatukan bangsa, yang bisa mengibarkan bendera merah putih di luar negeri dan membangun nasionalisme. Jadi ya saya sebagai orang yang memang cinta olahraga, saya sangat apresiasi. Dan tentu saya mengucapkan terima kasih penghargaan buat saya. Tadi saya sampaikan ini bukan buat saya pribadi, tetapi untuk masyarakat Indonesia yang memang terus menginginkan perubahan, perbaikan, transformasi di dunia olahraga. Dan juga supporter sepak bola yang sudah haus berpuluh-puluh tahun ya menjadi sebuah dilema, kok kayaknya kita ini tidak punya kemajuan di sepak bola. Tetapi dengan dukungan mereka kita bisa buktikan ya. Kita bisa buktikan kita bisa. Dan ada kabar baik tentunya untuk Martin Paes karena dia terpilih sebagai salah satu pemain yang masuk di MLS ya. Major League Soccer di Amerika Serikat untuk All-Star, tuh pertandingan All-Star di Ohio tanggal 24 Juli akan datang atau tanggal 25 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini luar biasa, pemain Indonesia pertama, pemain Asia Tenggara pertama yang terpilih masuk di All-Star MLS. Ini bagus, luar biasa. Dia melalui vote, semua dipilih, termasuk oleh pelatih, ya, oleh pemain menginginkan Martin Paes. Ada 88 penyelamatan yang dibuat oleh Martin Paes di MLS. Bagus bersama dengan Dallas, walaupun Dallas sendiri berada di peringkat ke-11 di wilayah barat untuk MLS, tapi dia oke. Bahkan dia akan bermain bersama satu tim dengan Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba ada di sana. Ini luar biasa bagi seorang Martin Paes. Dia ditunjuk sebagai penjaga gawang untuk tim All Star ya. Dan tentunya ini kabar bagus buat kita. Semoga Martin Paes ini bisa ya cepat-cepat ya diurus, selesai proses dia baik di FIFA dan CAS, dan dia segera mengenakan kostum tim nasional kita dan dia bisa bermain. Paling tidak menurut saya melawan Jepang ketika di GBK kita bermain pada November, dia sudah ada berdiri di bawah Mistar. Kalaupun ada lebih cepat dengan kejutan yang dibuat oleh timnya Pak Erik sendiri yang terus bisa mengurus di CAS dan FIFA ini, bisa saja di Oktober dia main, walaupun saya bilang tadi kita akan tandang ya, bisa saja bermain di Bahrain atau di China ya. Itu menjadi harapan-harapan tentunya buat kita, dan tetap kita harus bisa mendukung, memberikan support kepada Martin Paes, karena Martin Paes sendiri dalam wawancara dia sudah berterima kasih banyak untuk seluruh pendukung, para netizen di Indonesia yang memberikan support terhadap dirinya, apalagi dia sudah masuk sebagai salah satu pemain di NBA di MLS All Star. Saya ingin membahas tentang calon striker timnas Indonesia yang hingga hari ini masih merupakan misteri bagi kita semua, karena sampai saya membuat konten ini belum ada kepastian atau pernyataan resmi dari pihak PSSI bahwa mereka telah memilih salah satu striker keturunan Indonesia yang akan segera menjalani proses naturalisasi. Walaupun feeling saya tentu sudah ada semacam komunikasi antara pihak PSSI dengan sang pemain, tapi sampai hari ini memang belum ada juga kepastian atau juga semacam berita yang positif bahwa sudah ada pemain yang setuju untuk menjadi WNI melalui proses naturalisasi. Artinya memang kita harus bersabar teman-teman. Walaupun menurut saya pastilah pihak PSSI ini sudah intens komunikasi dengan sang pemain agar sang pemain bisa siap untuk nanti mulai bermain di round 3 yang rencananya pertandingan pertama itu adalah lawan Arab Saudi ya pada tanggal 5 September. Tapi selain itu juga teman-teman yang perlu kita pahami bahwa keputusan akhir akan diambil oleh pelatih kesayangan kita yakni Shin Tae-yong. Artinya mungkin juga sekarang ini meskipun PSSI telah menjalin komunikasi yang baik dengan sang pemain dan mungkin juga telah mencapai semacam kesepakatan, tapi masih menunggu juga approval atau juga persetujuan dari Shin Tae-yong. Karena juga sama seperti yang kita ketahui bahwa Shin Tae-yong saat ini sedang menjalani masa recovery. Pada saat orang pernah bertanya ke gue apakah kita punya peluang untuk lolos, gue bilang ya 0%. Tapi habis itu gue baru tahu ternyata di Amerika ini ditambah kuota sehingga kuota kita bukan 5 jadi 9 atau 8,5. Oke. Intinya bisa 9, jadi bertambah. Nah baru gue bilang oh ternyata bertambah, jadi gue naikin ke 30%, 30-40%. Itu semua berdasarkan permainan yang progres yang kita lakukan. Kalau kita lihat grup
yang terjadi, gue bilang potnya pot 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu fair, itu sesuai, kira-kira sesuai dengan kekuatan lah di atas kertas. Nah, pot 1, 2 itu kan langganan ke Piala Dunia, oke? Jadi kita itu ketemu di grup, menurut gue grup kita itu grup paling berat. A, B lebih gampang, A paling gampang, B agak lebih lumayan, C paling berat. But that's okay, itu emang drawing memang begitu, nggak selalu diuntungkan. Kali ini kurang diuntungkan. Kalau sekarang pelatih bilang butuh keajaiban, maksudnya apa? Kan pertanyaannya itu. Maka kita tanya lagi lebih tajam. Memang naturalisasi sekarang nggak cukup ya untuk round 3 gitu kan? Iya, kalau Sehingga Anda bilang butuh keajaiban dan kita mengincar round 4 aja gitu kan? dia butuh keajaiban, Tom, Berarti karena nggak cukup dong? ya naturalisasi tidak sekarang. cukup. Karena apa? Karena itu tadi yang Anda bilang, leveling kemampuan pemain naturalisasi ini Iya. ketika ada di fase ini itu perlu adjustment lagi, perlu didatangkan yang lebih plus, kan begitu. Iya. Itu kan yang Anda mau kan, kalau memang mau menempuh dan memang kayaknya menempuh naturalisasi lagi, seperti itu kan. Misalnya Martin Paes akan terus Martin diproses. Paes masuk, ya kan. Depan Itu kan misalnya. plus dia boleh dibilang, depannya siapa. Oke, dan sepakat lah itu kan. Tapi itu akan membuat ada sebuah boosting jaminan nggak? Belum tentu juga kan? Ya minimal round 4 lah tuh. Oh, round 4 pun dengan tambahan boosting naturalisasi lagi gitu. Iya, seperti itu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. PSSI dapat kabar baik, Martin Paes bisa perkuat timnas Indonesia tanpa sidang cas dengan cara ini. Kiper FC Dallas, Martin Paes telah resmi menjadi WNI pada April tahun 2024. Namun, hingga saat ini dia belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Penyebabnya, kiper FC 22 tahun itu masih terganjal aturan FIFA. Paes pernah membela Belanda U21 kala usianya sudah menginjak 22 tahun. FIFA punya aturan pemain tidak boleh memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Oleh sebab itu, Paes belum bisa membela timnas Indonesia, meskipun sudah WNI. PSSI terus memperjuangkan Paes di pengadilan arbitrase olahraga CAS. Menurut PSSI, peluang Paes membela timnas masih ada, meskipun hingga saat ini belum ada tanda-tanda Paes bisa memperkuat skuad Garuda. Di satu sisi, mantan anggota eksekutif Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani memberikan kabar baik. Dia menyebut, Paes sebenarnya bisa saja memperkuat timnas Indonesia tanpa harus ke CAS. Kalau kita memang nge-apply ke FIFA ditolak, kita masih bisa banding. Kalau bandingnya ditolak, baru kita ke CAS, ujar Hassani dalam channel YouTube-nya, Hassani's Corner. Hassani masih bisa diselesaikan dengan memuaskan. Sebab, dia melihat ada celah peraturan yang dibuat FIFA. Sebenarnya kasusnya adalah hanya telat beberapa bulan saja, ketika membela timnas Belanda kelompok umur. Itu pun disebabkan oleh COVID-19, tinggal kita nego, kata Hassani. Saya kasih saran, belajar dari kasus Jordi Amat. Saya ngomong ke orang yang ngurus itu, setelah saya telusuri ternyata sekarang tidak menggunakan jasa orang itu. Pasti ada jalan keluar, untuk Martin Paes. Jangan dulu ke CAS, tambahnya. Selain itu, Hassani menyebut jika masih ada peluang lain, yaitu dengan dispensasi dari FIFA. Menurutnya, PSSI harus terus berjuang, dan melobi FIFA agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Kalau ada yang lebih teliti, datang ke FIFA. Bila perlu sekarang terbang ke FIFA, ketemu tim legal. Saya melihat ada beberapa celah, dari regulasi yang ada, pungkasnya. Berita selanjutnya, ranking FIFA Timnas Indonesia bisa naik 12 tingkat andai bungkam Arab Saudi dan Australia. Berikut prediksi ranking FIFA Timnas Indonesia andai mampu mengalahkan Arab Saudi dan Australia dalam dua laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Sintayong memiliki waktu 2 bulan untuk menyiapkan timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini merupakan fase yang dinantikan oleh 18 tim,
yang berharap untuk memperebutkan 6 tiket otomatis ke putaran final. Tim-tim kuat seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, dan Australia sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan pada tanggal 5 September tahun 2024 hingga tanggal 10 Juni tahun 2025. Terdekat timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga itu akan mempengaruhi poin timnas Indonesia di ranking FIFA. Timnas Indonesia lebih dulu akan melawan Arab Saudi pada laga tandang di King Abdullah Sports City Stadium, tanggal 5 September tahun 2024. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 134 dunia dengan 1108,73 poin. Sementara Arab Saudi di posisi 56 dunia. Melawan tim dengan peringkat di atas, timnas Indonesia akan mendapatkan poin cukup banyak jika berhasil menang. Melansir dari football-ranking.com, jika menang tambahan poin yang didapat timnas Indonesia adalah 19,38. Akan tetapi jika kalah, timnas Indonesia mendapatkan pengurangan 5,65 poin. Sementara itu jika timnas Indonesia menang melawan Australia dalam laga yang digelar di Gelora Bung Tomo Stadium, Surabaya, tanggal 10 September tahun 2024, Garuda akan mendapatkan tambahan poin lebih banyak. Australia memiliki ranking di atas Arab Saudi yakni di peringkat 23 dunia. Jika timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia maka mendapat tambahan 21,38 poin. Akan tetapi jika kalah, timnas Indonesia mendapatkan pengurangan 3,62 poin. Andai mampu meraih kemenangan di dua laga awal grup C, timnas Indonesia akan mendapat tambahan 40,76 poin. Jumlah itu bisa membuat Garuda naik 12 peringkat ke urutan 122 dengan koleksi 1149,49 poin. Berita selanjutnya, timnas Indonesia dapat pujian dari legenda timnas Australia. Timnas Indonesia mendapat pujian dari legenda timnas Australia, Tim Cahill. Rupanya, Cahill menaruh perhatian lebih terhadap performa skuad Garuda belakangan ini. Tim Cahill datang ke Indonesia untuk mengunjungi Dewa United Sports Center, Tangerang. Di sela-sela kunjungan, ex-gelandang Everton itu memberikan penilaiannya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Saya pikir ini baru berusia 1 tahun dan klub ini baru 3 atau 4 tahun di kompetisi dan finish kelima musim lalu, ujar Tim Cahill di YouTube Dewa United FC. Hal yang menyenangkan adalah melihat kinerja tinggi. Anda memiliki asrama untuk anak-anak muda, lapangan, di mana mereka makan, ruang pelatih, fisioterapi. Di sini ada stadion basket besar ketika saya tur kemarin, tetapi juga lapangan sepak bola dan fasilitasnya, kolam renang, semuanya kelas 1, jelas Tim Cahill. Saya pikir itu yang paling penting dalam diskusi yang saya lakukan dengan sepak bola dan pemerintah Indonesia adalah selera untuk sepak bola di sini, tutur Tim Cahill. Akademi-akademi, dan juga bagaimana timnas Indonesia U23 yang tampil baik di Piala Asia U23 2024. Harapan yang diberikan kepada anak-anak laki-laki dan perempuan muda Indonesia, imbuh Tim Cahill. Tim Cahill juga tahu bahwa timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan kelahiran Belanda, yang menjalani naturalisasi karena mempunyai darah Indonesia. Tetapi pada saat yang sama baiknya dengan timnas Indonesia. Banyak pemain yang bermain di Belanda dengan darah Indonesia yang sekarang bermain untuk timnas, ucap Tim Cahill. Selain itu, Tim Cahill juga sedikit mengikuti BRI Liga 1 yang diikuti oleh 18 peserta dan penerapan 8 pemain asing. Saya pikir dengan kompetisi juga, dengan memiliki 18 tim dengan 8 pemain asing. Jadi, ya, saya telah banyak mempelajari negara ini, sepak bola, ucap Tim Cahill. Tetapi ketika Anda memiliki klub seperti ini yang akan berkembang lebih banyak, membantu mereka untuk benar-benar mempercepat pertumbuhan itu, terang Tim Cahill. Saya memiliki hubungan yang baik di sini. Jadi menyenangkan membangun hubungan ini dengan Presiden Dewa United, Ardian Satyanegara dan klub sepak bola lain di Indonesia dan membantu mereka tumbuh secara internasional dan global, ungkap pengoleksi 104 caps dan 49 gol plus 5 assist untuk Australia itu.